penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Dari mana Bu? Dari habis ngajar tadi Pak. Oh, dari ngajar. Kan? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar Siti baik Pak. Bapak bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu Bu? Iya Pak, begini Pak. Sebelumnya Siti minta ini waktu Bapak sebentar, boleh mengganggu Pak? Silakan. Apa yang Siti bisa kan saya bantu? lagi ada tugas dari pendidikan guru penggerak Pak. Tugasnya itu wawancara kepada kepala sekolah. Bagaimana nantinya Siti mewawancarai Bapak tentang cara-cara pengambilan keputusan yang mungkin nantinya cara yang Bapak lakukan itu bisa diambil kesimpulannya Pak. Boleh Pak sebentar Pak ya? Silakan. Oke Pak ya, selama Bapak menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Palembang Pak, adakah satu permasalahan yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di sekolah ini yang dimana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut Pak? Ya, seorang pemimpin itu adalah bagaimana seni dia mempengaruhi orang lain. Yang jelas dalam kita memimpin tentunya pasti ada permasalahan yang kita hadapin. Jadi permasalahan terhadap SDM, permasalahan terhadap siswa, permasalahan terhadap lingkungan, baik eksternal dan internal. Tapi mungkin ya sebagai yang sering kita hadapi, yang banyak akan timbul suatu dilema, itu adalah biasanya kita di masalah sumber daya manusia. SDM-nya Pak ya? SDM. Karena sumber daya manusia di sekolah ini ada pendidik dan tenaga pendidikan. Terlepas dari itu, pendidik maupun tenaga pendidik itu sudah ada SOP-nya, ya, ada tupoksinya, Iya. ya, dalam melaksanakan tugas. Nah, ada kalanya kendala, gitu. Sudah tupoksinya kita kasih, ya, yang mungkin kalau yang hanya sifatnya sporadik dan ini bisa kita selesaikan. Tapi kalau yang sudah sifatnya kontinu dan terus menerus, nah ini timbul suatu permasalahan. Di satu sisi misalkan ada guru yang sakit, yang sifatnya sudah menahun, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugas. Terutama misalkan guru praktek. Satu sisi guru ini adalah misalkan dia PNS, dia harus punya kewajiban mengajar 24 jam. Iya. Sementara satu sisi dia tidak bisa melaksanakan. Ini bagaimana? Ini kan dilema bagi kami kan. Iya. Satu masalah yang harus kita selesaikan. Nah, ini untuk kita ketahui bahwasanya pada saat itu juga hak-hak dia selaku guru tentunya ada, misalkan dia sertifikasi itu harus ngajar 24 jam, kemudian dia harus hadir di kelas selama 24 jam, tetapi dia tidak bisa melaksanakan tugas. Ini ya
selagi ada di jurusan itu membackup, ya, kemudian ada surat keterangan dari dokter bahwa mereka tidak bisa ini, ya mungkin MGMP atau ketua jurusan bisa membackup dengan guru pengganti atau guru piket, sehingga hak-hak mereka tetap berjalan. Tapi kalau setelah terus menerus dan ini ya tentunya kita ada hak dia sebagai PNS tetap kita berikan, tapi ke hak mengajarnya apalagi sekarang, kalau dulu tim teaching ya, Iya Pak, dulu tim teaching. tim teaching di jurusan, jadi bisa saja guru yang berhalangan bisa digantikan guru partnernya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan satu kelas diampu oleh satu guru. Benar. Notabene kalau digantikan terus, sementara yang menggantikan juga punya kesibukan, ya tidak akan bisa. Maka oleh sebab itu supaya tidak ini ya kita mediasi lah kita dengan pihak yang bersangkutan. Oh boleh izinnya, keterangan nggak bisa terpaksa kan kalau yang sakit seperti itu kan. Harus kita kasih dispensasi gitu kan, sampai dia dispensasi karena hak-hak dia selaku pegawai, karena itu adalah mata pencarian dan penghidupannya, tapi hak dia mengajar ya tentunya kalaupun kita kasih ya tentunya anak nanti kan nggak diajar akan menjadi terbengkalai anak tersebut. Iya benar Pak. Nah, paling kalau digantikan jam itu atau ada guru pengganti, kalau dulu tim teaching bisa partner yang mengganti, tapi kalau sekarang kita nggak bisa itu, karena kita hanya di 0 jamkan. Nah kalau di 0 jamkan konsekuensinya Iya, nggak dapat sertifikasi ya Pak ya. nggak dapat sertifikasi, ya itu harus konsekuensinya seperti itu. Memang itu dilema ya, kita masalah. Jadi itu dilema ya Pak bagi sekolah ini ya Pak. Lantas Pak, dari permasalahan itu keputusan apa Pak yang Bapak ambil pada saat ini Pak? Ya saat ini karena dia berhalangan hadir, pertama untuk dia selaku pegawai PNS dia harus membuat surat keterangan sakit, setiap bulan ada laporan supaya ini dilaporkan. Sebagai laporannya Pak ya? Sebagai laporan. Jadi kondisi kenapa dia tidak menjalankan tugas, karena kondisi sakit. Nah kemudian sekolah juga karena dia kondisi sakit dan atau memang ini kita tidak bisa memberikan jam ngajar. Kalau dia mengajar diberikan dia, ya kalau ada misalkan ada komitmen mereka ada guru pengganti, ada komitmen antara Menggunakan guru bantu gitu ya Pak ya? Menggunakan guru bantu. Tapi kalau misalkan dia ada ini, ya sekolah nggak bisa dinikan karena di dapotiknya yang melekat nama yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi itu Pak ya permasalahan yang sedang Bapak menjadi dilema bagi Bapak Pak ya. Jadi begini Pak, kebetulan sekali Pak dalam modul yang Siti pelajaran ini ada 2 jenis dilema Pak. Iya. Dilema yang pertama yaitu dilema etika dan yang kedua adalah bujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu satu permasalahan yang keduanya itu memiliki benar lawan benar ya Pak ya, tapi bertentangan. Namun yang bujukan moral tadi merupakan ada yang bersifat benar melawan dengan salah. Nah dari permasalahan tadi Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini itu merupakan dilema etika atau menurut Bapak kasus tadi itu merupakan bujukan moral Pak? Ya tentunya kita melihat ranahnya, karena di sini harus ada kebijakan yang tidak harus bertentangan dengan ranah hukum. Ya. Tidak bertentangan dengan ranah hukum itu yang kita merupakan dilema etika gitu ya. Oh iya. Jika dampaknya memang itu benar di sisi yang lain, maka sudah dipastikan itu adalah dilema etika.
karena kita etika ya. Etika misalnya ya konsekuensinya dia tidak mengajar karena sakit. Kita kata konsekuensi lain bahwasanya tidak bertentangan dengan hukum karena dia selaku PNS hak dia digaji dengan negara. Kalau sertifikasi itu kan sifatnya jam ngajar, bukan apa kewajiban dia ngajar kan. Kalau saya nggak ngajar, kita kasih sertifikasi, nanti itu yang kita sebut dengan moral, mungkin yang berhubungan dengan hukum, ya. rujukan moral dan moral. Tapi lebih terkesan ke arah yang dilema etika tadi ya Pak ya. Oke Pak ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Tadi kan dilema etika berarti sama-sama benar ya Pak? Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak untuk kasus ini Pak? Ya kita ambil ya, kita kan ada etika dan rujukan moral tadi ya sama-sama. Ini kan yang penting gini, dengan adanya seperti ini harus kedua belah pihak jangan ada merasa terintimidasi, jangan sampai mereka merasa didolimin sehingga keputusan saya ambil itu merupakan keputusan yang ya betulnya antara secara moral juga ya, misalkan kita harus melunjak ke mereka yang jelas akan mengakibatkan sertifikasi mereka tidak diterima. Nah itu suatu dilema moral kan. Tapi satu sisi, kalaupun saya memberikan dia jam mengajar, tetapi dia tidak bisa melaksanakan, ya paling kalau misalkan ada guru pengganti yang dia ini ya paling itu. Tapi secara etika hukum ya kita kan tidak boleh. Dan juga jam mengajar mereka juga harus dibayarkan oleh yang bersangkutan. Sama yang bersangkutan jadi Pak ya, bukan tanggung jawab sekolah ya Pak iya, untuk bantu itu ya Pak. Itu yang dilema yang jangan sampai bersentuhan dengan cara ya tentunya yang paling ini ya itu yang ibaratnya kita secara moral memberikan kesempatan untuk tetap ada sertifikasi. Jadi gitu ya Pak, cara Bapak mengambil keputusannya ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi cara melakukan pengambilan keputusan selama ini yang pertama adalah dengan melihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Ya, kemudian saya mendiskusikan ya, tentang waka sekolah, di aturan-aturan. Jadi sebenarnya keputusan yang saya ambil itu sudah merupakan keputusan bersama. Itu yang selama ini saya lakukan. Oh, jadi sudah didiskusikan juga Pak ya dengan para waka sehingga semua waka juga tahu, terutama waka kurikulum di sini ya Pak ya, Kurikulum yang dan benar-benar terlibat ya Pak. Ya, kurikulum dan SDM. Oh, dan waka SDM. Oke, kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan ini adalah tadi kita tetap mereka haknya ya sebagai seorang PNS tidak kita hilangkan karena mereka adalah melekat pada seorang PNS karena juga dia tidak sakit itu bukan kemauan dia, tapi hak-hak lain ya, seperti misalkan sertifikasi tunjangan lain yang kalau tidak melaksanakan tugas ya kita tidak kita berikan. Jadi, hak selaku PNS guru tersebut sudah kita berikan. Jadi tidak bisa ya Pak ya, tetap ya Pak untuk yang tunjangan-tunjangan sertifikasi ya karena Pak. itu harus melaksanakan tugasnya. Jadi kita tidak bisa berikan. Itu yang Bapak anggap efektif ya Pak. Oke, selanjutnya Pak, dari hal yang Bapak anggap efektif tadi tentunya permasalahan ini punya tantangan tersendiri ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Bapak menghadapi tantangan-tantangan tersebut Pak? Ya memang
kebijakan itu saya anggap tidak populer gitu ya, tidak populer. Kita memutuskan itu satu sisi memang harapan dari seorang guru selain juga gaji pokok itu ada sertifikasi, itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Sementara dia juga butuh secara ekonomi karena untuk berobat dan sebagainya, Masih membutuhkan ya Pak ya. masih membutuhkan itu. Nah, yang jadi kendala itu adalah karena dia tidak bisa masuk di kelas itu, tidak bisa dia ngajar itu. Kalaupun misalkan ada paling enggak ya istilahnya dalam pengertian ada guru pengganti, Nah, ada guru pengganti. tapi tetap guru pengganti itu tetap diketahui oleh pihak sekolah ya Pak? Ya tetap karena Tetap, standarnya itu selama dia sakit gitu ya. Iya. Nah, kita lihat standar of malunya itunya, standar cara mengajarnya Cara dan sebagainya. mengajarnya. Biasanya rekan-rekan. Oh berarti masih dalam pengawasan ya Pak ya? Ya. Kalau misalkan kita, yang intinya gini, kalau di dunia pendidikan ini jangan sampai ada ibaratnya itu pembiaran kelas kosong gitu ya. Tidak ada ngajar, tidak ada yang bertanggung jawab. Kita tahu bahwasanya yang ngajar di hari itu adalah guru yang sakit, Iya. sementara tidak ada pengganti. Kalau sepanjangnya ya tentunya nggak dari pihak sekolah melalui waka kurikulum, mengapa ini harus berlarut? Tidak bisa dibiarkan saja gitu Pak ya? Dan camkan aja di guru itu yang memang guru yang bisa ngajar. Konsekuensinya kalau di camkan dia tidak ada sertifikasi. Iya benar. Tantangannya cukup berat ini ya Pak ya? Ya, berat dengan pilihan. Karena bertentangan dengan diri kita sendiri ya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak atau jadwal khusus nih Pak ya, jadwal khusus yang digunakan untuk menentukan penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Jadi apakah dalam penyelesaian kasus ini Bapak memiliki jadwal? Ya, kita selaku pimpinan ya memang kalau kelas klasikal kecil gitu ya, Ya. gurunya sedikit dan jumlahnya sedikit, mungkin kita bisa langsung kita panggil setelah muka. Tapi kalau kita selaku ini supaya mereka kolosal istilahnya salah bersama-sama, kita kan ada setiap bulan pembinaan. Nah, kemudian kan kalau kita bina juga, yang kita bina adalah mereka yang masih aktif, yang masih bisa aktivitas. Iya benar. Kalau yang tidak ya kita home visit melalui waka SDM. Kita home visit, kita ini ya, ternyata juga gimana solusi yang terbaik. Terbaik. Ya, saya katakan tadi dilema etika tadi bukan dengan dilema moral tadi. Masa sih yang sakit sudah sakit, tidak dikasih gaji, tidak dikasih kalau tunjangan kan mereka ya tetap kita melekat pada dirinya. Orang yang pensiun aja dia sudah tidak melaksanakan tugas sampai pensiunnya, apalagi dia masih aktif. Oke, masih aktif ya Pak ya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan Pak? Ada nggak yang membantu Bapak untuk proses pengambilan Ya kita kan keputusan? tim. Ini merupakan super tim. Maka di Iya. situ adanya waka-waka, adanya ketua jurusan, adanya ini ya. Tapi yang paling kita telah mendengarkan adalah waka-wakanya, supaya untuk menjadikan masukan-masukan dalam kita mengambil suatu keputusan. Ya, kalau dikatakan siapa yang membantu, ya mereka memang membantu tugas daripada kepala sekolah, Para waka ya Pak. Jadi dalam kasus ini terkait guru yang sudah tidak mampu lagi untuk mengajar, Bapak masih bersama para waka untuk proses pengambilan keputusannya ya Pak ya? Ya, yang dari awal itu waktu Dari awal awal, kita camkan itu kan dari awal. Iya. Tergantung daripada aturan-aturan secara hukum itu. Jadi jangan keputusannya itu kita ambil sendiri, kita sama-sama, kemudian kita harus kami home visit ya, Musyawarah. home visit ke yang bersangkutan agar tidak terjadi suatu gesekan dan ketersinggungan gitu ya. Kesalahpahaman gitu ya Pak ya?
Oke, baiklah Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman untuk pengambilan proses keputusan ini Pak? Ya tentunya banyak pertimbangannya untuk mengambil suatu keputusan. Yang paling penting kita bagaimana itu harus bijak. Iya. Harus bijak ini kadang bijak itu juga melanggar norma etika, tetapi dalam arti kita mempunyai hati nurani, moral, Rasa kasihan ya Pak ya. jadi itulah makanya kita sebut bijak tadi. Iya benar. Bijak, kadang ilmu bijak itu kan tidak semua orang ini. Kalau misalnya kita ada ini artinya undangan ini harusnya seperti ini, iya enak memang itu. Tapi kalau dunia pendidikan kan harus ada banyak kebijakan, bukan kita berarti kita melanggar aturan yang ada, tapi juga kita lihat secara kemanusiaan. Oke Pak. Aduh, banyak sekali nih ilmu yang Siti tangkep dari pembicaraan dengan Bapak Suparman. Karena kan memang di modul ini kan Pak temanya itu belajar untuk bagaimana cara pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin nih Pak. Jadi kayaknya Siti tidak salah orang mewawancari Bapak, mendapatkan ilmu dari Bapak. Pokoknya Pak, Siti ucapin terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon doanya Pak, semoga Siti lulus untuk kegiatan program guru penggerak. Itu baru satu dilema ya. Iya Pak, masih banyak lagi nih Pak ya. Saya katakan tadi ada yang masalah lingkungan, masalah siswa juga ya Pak. Siswa, internal dan internal. Tapi ya itu ya kita belajar, harus bijak. Demikian ya. Oke Pak. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Pak Parman atas waktunya yang sudah diberikan pada Siti. Siti mohon izin Pak ya, pamit. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rapli. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak, Siti mengganggu sedikit waktu Bapak. Siti ingin melakukan sedikit wawancara terkait tugas yang diberikan dalam program pendidikan guru penggerak Pak. Boleh Pak? Oke, Siti siap. minta Apa yang bisa dibantu? Silakan. Oke Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Pak ya. Selama Bapak menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 8 Pak, adakah satu permasalahan yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Pak Bapak menceritakan permasalahan tersebut pada saya? Jadi begini, ada saja masalah yang merupakan dilema. Kita sering dihadapkan dengan siswa yang kurang pandai, dan siswa itu ekonominya lemah, semangat belajarnya kurang, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi di sisi saya berkeinginan membantu kelancaran anak ini agar bisa menyelesaikan studinya di sini. Karena apa? Ketika dia selesai studinya ini di sini dengan baik, mungkin dia dapat melanjutkan atau bekerja nantinya sehingga dapat menghidupi dirinya sendiri. Saya rasa itu, Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Jadi keputusan yang Bapak ambil pada permasalahan itu Bapak tetap mengizinkan ya Pak ya? Ya, kita tetap mengizinkan anak itu untuk bersekolah, dan kita selalu mendorongnya agar selalu semangat belajar. Bukan kita hanya saya, tetapi beberapa komponen pengelola pendidikan yang ada di sekolah ini tercurah kepada anak itu.
sehingga semua anak kita bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Wah, hebat sekali berarti keputusan Bapak ambil, Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajarin dalam pendidikan guru penggerak ini ada 2 jenis dilema ya Pak. Ya. Yang pertama itu dilema etika, yang merupakan kebenaran lawan kebenaran. Dan Ya. ada lagi satu lagi, bujukan moral Pak, yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak alami tadi? Manakah yang berupa dilema etika ataukah kasus Bapak ini merupakan bujukan moral, Pak? Biasanya begini Bu, kita lihat dulu Iya. kasusnya. Apa berhubungan dengan ranah hukum atau bujukan moral. Nah di sini, namun jika tidak bertentangan dengan ranah hukum, itu merupakan dilema etika. Tapi apabila dampaknya memang benar di satu sisi benar, di sisi yang lainnya, maka sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh gitu Pak ya, jadi kasus yang Bapak hadapi ini merupakan dilema etika ya Ya. Pak ya. Oke Pak, ada lagi Pak pertanyaannya, yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi begini, menurut saya lebih memilih nilai kebajikan. Nah, dari kasus yang kita hadapi tadi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran dan lain, maka kebenaran itu sendiri akan dapat mengikuti. Oke, Itu baik bukan. Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Saya minta tolong Bapak jelaskan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak. Kita melihat juga faktor atau prosedur yang ada. Dengan melihat siapa yang bermasalah dan permasalahannya apa itu. Kemudian kita diskusikan dengan seluruh komponen yang ada di sekolah kita, dan kemudian kita kaji, baru kita mengambil keputusan yang tepat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oh, jadi seperti itu langkah-langkah yang Bapak ambil Pak ya, Ya. dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak. Ya. Jadi bisa sini contoh nih Pak, karena langkah Bapak memang benar bagus, jadi melihat faktanya dulu. Ya. Terus Bapak lihat siapa saja yang terkait dalam situ. Terus Baru. juga Bapak juga tidak hanya mengambil keputusan sendiri ya Pak, berarti Ya, Bapak diskusikan dulu kepada pengelola yang terkait di sini. baru Bapak mengambil keputusan tersebut. Oke. Dapat pelajaran situ nih Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut Pak? Jadi gini, hal yang kita tantangan yang dalam pengambilan, kita harus selalu mengambil keputusan yang bijak. Nah, mengambil keputusan yang bijak ini sesuai dengan kasusnya ataupun masalahnya. Nah, dengan bijak ini kita dapat membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan studi. Saya rasa itu Bu, kita dengan bijak kita mengambil keputusan sesuai dengan kasusnya ya. Jadi itu hal yang Bapak anggap efektif Pak ya, Ya. untuk kasus tersebut. Selain hal efektif tadi, tentunya pasti ada tantangan dong Pak. Kira-kira menurut Bapak, tantangan apa yang Bapak hadapin dalam permasalahan ini Pak? Ya, tantangannya setelah kita mengambil keputusan, konsekuensi dari keputusan itu kalau kita memutuskan bahwa kita akan mendorong anak ini tamat, apapun yang terjadi dengan anak, dengan segala komponen yang ada, guru yang ada, ataupun seluruh komponen pengelola yang ada di sini tercurah agar anak ini dapat menyelesaikan studi. Itu. Oke, tantangannya
gampang sekali begitu Pak ya? Ya. Ternyata. Lagi Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal Pak jadwal khusus untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapin saat ini? Jadi begini, kita tidak juga punya jadwal khusus karena permasalahan atau tantangan ini kan insidental ya, Iya. sewaktu-waktu. Tidak hanya tiap saat kita bermasalah, tidak setiap saat kita punya kasus. Kita lihat kalau memang harus diselesaikan hari itu, selesaikan hari itu secepatnya. Secepatnya. Nah, kalau tidak, kalau memang perlu barangkali kita diskusikan dengan guru, dengan pengelola lah, baik TU yang terkait dengan itu, sehingga baru kita menyelesaikan. Ada dua tadi, bisa spontan langsung dan bertahap dengan cara mengambil kebijakan itu, memutuskan berdiskusi dengan anak. Diskusi Pak ya? Ya. Oh, jadi dilihat dari urgentnya Pak ya? Ya. Oke. Lalu Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah faktor-faktor atau orang-orang yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan Pak? Ya ada, kan begini, kalau kita mengambil keputusan tidak hanya ada yang kita putuskan sendiri ya, mengukur kata hati kita ya, Iya. tetapi ada yang perlu pertimbangan. Nah, semua komponen pengelola baik guru maupun pegawai, nah ini perlu kita pertimbangkan. Sehingga setelah dapat pertimbangan diskusi dengan baik, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Itu barangkali. Oke, gitu ya Pak ya cara Ya. mengambil keputusannya ya. Jadi tidak hanya sendiri, boleh Tidak, sendiri tapi juga boleh, ada terkadang lihat kita kasusnya. harus melihat kasusnya dulu ya Ya. Pak ya. Kita lihat dan kita diskusikan dengan teman-teman juga. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dengan kasus dilema etika tadi Pak? Nah, dia begini, dengan ini setelah kita lalui dengan ini kan merupakan suatu pembelajaran bagi kita. Kita lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya dengan kita mengambil keputusan yang tepat, mencari langkah, berdiskusi dengan teman-teman, sehingga kita mengambil keputusan yang baik, sehingga hasilnya juga nanti akan lebih baik. Itu saja barangkali Bu Siti. Wah, Masya Allah, dapat ilmu banyak hari ini dengan Pak Rafli dengan wawancara seperti ini. Karena di sini kan tugas kami kan sebagai modul ini sebagai pemimpin pembelajaran Pak, sebagai bagaimana cara kami mendapatkan mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak salah kalau Siti mewawancari Bapak, karena memang Bapak itu adalah orang yang menjadi panutan bagi Siti juga Pak. Nah, jadi begini Bu Siti, itu beberapa alternatif jawaban. Iya Pak. Tapi menurut saya pertanyaan Ibu Siti baru kita jawab dengan alternatif itu. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada benturan, ada apa, boleh berdiskusi lagi tentang hal-hal keputusan yang seperti ini. Jadi boleh Pak ya, lain Boleh, kali boleh. Siti bertanya lagi terlepas dari tugas ini ya Pak ya. Boleh, silakan. Pintu terbuka. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Pak Rafli, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya, sama. Siti mohon izin pamit ya Pak ya. Yuk. Mari Pak, assalamualaikum. Semoga sukses Pak. Terima kasih Pak. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada